sebelumnya Islam ya, Muslim. Betul. Iya. Maksud saya ya saya kepin tahu aja gitu loh Bang. Ya maaf ya, ini mungkin privasi ya. Ya tendensi Anda mengenai Anda berpindah agama itu apa Bang? Oke. Tendensi saya sebenarnya Setelah kecenderungan yang itu membuat ada saya lagi Bang. Setelah itu ada lagi Bang. Oke. Mengenai konsep ketuhanan ya. Ini dalam sudut pandang pemahaman saya. Umat Muslim kan ada konsep ketuhanan ya. Kita beragama ini kan ada acuan yang membuat kita ini apa ya? Acuan untuk patokan untuk beragama lah. Rujukan untuk beragama itu apa? Ya kitab itu sendiri ya kan? Ya kitab itu sendiri kan. Tolong dijelaskan di dalam Bible Anda kalau Anda umat Kristen pengakuan tentang sisi ketuhanan di Bible Anda gitu. Secara terperinci Bang ya. Kalau dalam sudut pandang agama Islam udah jelas Bang. Boleh Anda cross check di Toha surat At-Toha ya ayat 14. Caranya innani annallaha la ilaha illa ana. Fa'budni ya. Sembahlah aku Allah, sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat. Secara terperinci Bang. Udah, itu aja Bang. Oke, itu aja pertanyaannya. Oke, 2 pertanyaan saya sudah terima dan saya sudah tangkap. Oke, disclaimer dulu ya. Ini kan ada pertanyaan dan ada orang ini secara tidak langsung membuka, saya akan membahas komparasi. Jadi Islam harap kamu kencangkan sabuk pengaman, jangan kau tergoyahkan, jangan kau tergoncang, apalagi kau terkejang-kejang di bawah. Karena ini saudaramu sudah membuka dengan narasi comparing. Saya akan bahas dengan tendensi saya. Dengan inti poinnya itu kan tendensi, kecenderungan apa sih yang membuat Joseph menerima Kristus kan itu. Tapi dengan poin pertanyaan kedua, ini membuka peluang bagi saya untuk melakukan comparing dan ini dipersilahkan oleh Ferdi secara tidak langsung. Jadi teman-teman yang Islam, once again saya remind kan dalam sudut pandang umat Muslim Bang. Saya kan dalam sudut pandang umat Muslim kan iya, saya tahu. Kan itu nanti kan gitu. Jadi gini, Bang, dengerin dulu. Kita itu berdiskusi kata Abang Jatah. Dalam diskusi itu sangat wajar ketika kita mengeluarkan statement tertentu, kita akan menguji statement masing-masing dari kita. Betul. Oke. Nah, itu poinnya ya. Ya, gitu. Oke, saya langsung jawab aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tendensi apa sih yang membuat yang membuat Joseph itu memilih mengikuti Yesus? Apa sih? Pertama, tendensinya pertama itu lebih ke arah negatif. Kenapa? Saya sudah pernah bilang sering di kesaksian saya bahwa tendensi saya mengikuti Yesus adalah karena kebencian, karena ketidaksukaan yang terlalu berlebih sehingga memuncak. Kalau kata orang benci lama-lama jadi cinta, itulah buahnya itu ya Joseph sekarang. Benci lama-lama jadi cinta. Saya sudah sering bilang ya. Jadi bukan karena wah Joseph bermimpi ketemu Tuhan Yesus, karena kebencian. Karena kebencian tendensi itu. Nah, kebencian itu dibangun karena alasan apa sudah jelas. Saya sudah pernah juga dengan kesaksian itu saya bilang dari semasa saya SMP tontonan saya itu biasa Zakir Naik. Ya, Zakir Naik, Ahmad Didat ya. Kemudian apa lagi? Ya yang kayak gitu-gitu biasa. Oh, jangan kalian lupakan yang di Indonesia. Saya sudah dari dulu nonton Umi Irena Handono ya. Itu sebab saya memilih Katolik ya, berkat Umi. Hello, thank you Umi kalau lagi nonton ya. Umi Irena Handono yang mengaku mantan kepala biharauti. Ya. Nah, ketika berbicara mengenai suatu tendensi, saya ingat bahwa tendensi yang saya bangun karena kebencian itulah yang memulai saya untuk melakukan pencarian yang begitu mendalam yang saya rasa kurang. Kenapa saya rasa kurang? Enggak Ahmad Didat, enggak Zakir Naik, enggak Umi Irena Handono, enggak yang polemik-polemik di luar sana, oknum-oknum bahasanya sama semua. Bahasanya sama, bosan. Show me in the Bible. Ya, itu kan Zakir Naik kayak gitu ciri khasnya. Tunjukkan di dalam ayat Alkitab Yesus mengaku sebagai Tuhan. Itu aja. Gue gak dapat hal yang baru guys. Gimana gue berhadapan dengan orang Kristen dengan debat secara tatap muka waktu gue masih SMP. Sorry, hello Muslim, saya SMP negeri.
Tahu teman-teman yang zaman dulu RSBI, tahu? Ruang Sekolah Berstandar Internasional, itu SMP saya. Ya. SMP unggulan, lo, nem gua itu hampir sempurna. Sorry ya, sombong ya. Jadi tahu kan pola pikir saya dari dulu dididik ketika pembahasannya itu repetitif, saya itu cenderung untuk cari yang lain. Makanya dari dasar kebencian itu cari tambahan-tambahan data lain. Dan mulailah di situ otodidak belajar kekristenan. Belajar dari internet, dari komputer yang orang tua saya berikan. Ya, dari Google dan seterusnya. Makanya teman-teman pernah nggak ketika dengerin saya diskusi sama Islam, yang anak-anak muda itu biasanya mereka akan mengambil sumber dari artikel-artikel blogspot, itu saya langsung kenal. Saya bilang, udah sini aja link blogspot lu, gue yang baca. Pernah kan beberapa kali, sering, udah ketahuan. Ya karena gue udah pernah baca. Gue udah tahu itu dari artikel, itu dari blogspot. Gitu. Kadang blogspotnya itu Islam bertanya, Kristen menjawab. Atau Kristen bertanya, Islam menjawab. Biasanya gitu. Atau Isa dan Islam, ada kayak gitu. Ada lagi nanti. Maaf saya potong Bang ya. Maaf saya potong. Kenapa? Sebelumnya Anda penganut Islam udah tahu nggak definisi Islam itu sendiri, Bang? Islam. Iya. Definisi Islam kepanjangan. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, asar, maghrib. Bukan gitu, Bang. Wah, salah besar Anda ini, Bang. Salah besar Anda. Ya terserah, orang gak bercanda ngapain lo anggap serius. Iya. Salah besar Anda mengatakan demikian. Ya maaf Kenapa? Bang. Dalam narasi yang Anda nyatakan tadi, Itu lagi bercanda, lo anggap serius. Saya bukan menyimpulkannya. Sudut pandang saya mengatakan Anda sama halnya Anda menyamakan Islam itu sama kaum muslimin. Beda loh, Bang. Islam itu sama kaum muslimin itu beda. Udah, boleh nggak kalau saya udah dikasih sama halnya seperti ini, jangan dipotong. Per belajar adab dikit. Lu udah ini kan room gua. Ini tata cara diskusi gua kasih tahu ya. Lu orang sekolah, lu pernah sekolah. Orang sudah mendengar pertanyaan kamu, saya sedang menjawab, kamu nggak punya hak untuk memotong. Kalau ada pertanyaan tambahan, kamu simpan di akhir. Kamu pernah nggak sekolah? Pernah nggak diajarkan sopan santun sama orang tuamu? Pernah nggak kamu? Atau terbiasa sama mamamu lagi ngomong kau potong-potong? Iya. Mungkin terbiasa ya, nggak kepake di sini. Perdi. Makanya aku salah paham. Jawabanku mengenai Islam, kau baca dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu kata Tuhanmu. Terlepas dari apapun, di luar sana ada ulamamu yang bilang, Islam itu berbeda dengan muslimin. Islam itu, terserah. Kamu mengikuti ulama atau mengikuti Allah? Ayo. Oh, nggak bisa kamu bilang, oh Joseph, kami juga ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nggak bisa. Nggak semuanya menerima. Unirifa pernah dalam diskusi bilang ulama bisa sesat, Joseph. Ya sudah terima. Berarti hanya Allah satu-satunya zat yang maha sempurna. Allah mau berfirman dalam surah Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Berarti itulah Islam. Nggak usah kemana-mana. Saya mau lanjut dengan tendensi yang kamu tanyakan. Jangan kamu bahasannya meluas. Saya nggak suka. Saya belum selesai dengan yang satu, kamu lompat ke yang lain. Oke, ya, lanjut. Nanti nggak kelar, nggak ketemu poinnya di mana. Oke, biasakan berdiskusi itu berurutan, runut, kronologis. Jangan terbiasa untuk bercerita itu tidak sesuai dengan histori, sama seperti kamu punya panutan. Saya lanjut. Ketika berbicara mengenai tendensi, saya lanjutkan lagi. Tadi saya sampai dengan mana kan, lupa kan jadinya. Nah, oke, belajar otodidak. Nah, dari belajar otodidak itu saya mencari dan menemukan Kristus yang pada mulanya berdasarkan tafsir pribadi sampai akhirnya ajaran gereja yang sesuai. Bagaimana ketika Tuhan memerintahkan di atas Rasul Petrus, ia mendirikan gereja, dan mulai saya melihat dan menyimak, meresapi makna dari ketika Yesus berkata dalam Matius 16, 18 sampai dengan 19. Saya resapi dalam-dalam. Dan saya resapi bagaimana berbicara mengenai sejarah. Karena waktu itu saya nggak mau, dan juga saya terlepas dari limitasi bahwa saya hanya berbicara dari sisi sudut pandang religi. Saya juga mau secara histori. Maka saya harus melihat sejarah gereja. Saya juga belajar sejarah gereja dari mulai gereja pertama, gereja mula-mula, ya, dari mulai gereja pada mulanya gereja Katolik dan kemudian sampai skisma tahun 1054 Ortodoks, sampai perjalanannya abad 15 Martin Luther, sampai diikuti oleh John Calvin dan seterusnya. Anglikan dulu ya, Raja Henry ke-8, kemudian Martin Luther, kemudian John Calvin dan seterusnya. Itu saya pelajari dulu waktu jadi Islam. Jadi itu dulu santapan saya.
Jadi saya nggak baru kaget ada Protestan ada Ortodoks, nggak. Itu santapan saya waktu jadi Islam. Jadi ketika saya jadi Islam saya sudah belajar itu. Jadi ketika terjun ke dunia TikTok, ketika saya melihat oh ini ada sudut dari Protestan, oh ini ada sudut dari Katolik, saya nggak kaget dan saya tidak berusaha untuk memanaskan dan memperkeruh situasi. Yang saya sudah baca sedari semula memang ada kesalahpahaman dan sedang berusaha kita rajut kembali kesatuan dan perbaikan hubungan antar gereja. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, lanjut ketika berbicara mengenai tendensi, garis besar saya menemukan Kristus sampai pada akhirnya kebencian itu berubah menjadi rasa cinta yang tadinya masuk ke dalam stage denial, atau denial ya, penolakan. Jadi masih suka kalau ada orang nanya, lu ntar nggak takut lu nanti tiba-tiba dibaptis, ntar tiba-tiba lu jadi cinta Yesus gitu. Ada teman saya, itu Islam lah teman saya ngomong kayak gitu. Saya masih denial. Saya bilang enggak lah, nggak bakalan gue murtad, nggak bakalan gue kafir. Saya bilang kayak gitu. Dan mana ada Palopo, hello. Bentar ya Ferdi, kamu pinggir dulu. Palopo, kau bapak-bapak yang pakai filter lipstick itu bukan? Yang kemarin live, aku ada screenshot bentar. Kamu kan sering ngomongin saya, muka saya kok aneh-aneh ini mukamu nih. Bentar kamu Ferdi ya. Saya ada bapak-bapak di bawah, kasihan nggak ditanggepin nanti kasihan. Dia ngambek nggak ngasih jatah nanti dia sama bininya. Dengerin, Palopo, hello. Lihat kamu nih ya. Ini Palopo nih. Ayo kamu siap-siap kejang di bawah ya. Nih, ini Palopo kan. Oh muka kamu nih. Iya, pakai efek bibir lipstick guys, lihat nih Palopo, nih, kelihatan nggak? Cantik benar perempuan, apa laki-laki? Nah, mantas syabah habikum min fahuwa minhum. Apakah engkau mau menyusul saudaramu yang sedang dalam kasus itu? Laki-laki yang menyerupai perempuan, hello. Beneran itu Sep? Iya, ini kan gue komen-komen, ini ada rekamannya nih. Gue komen langsung loh guys. Nih, lihat nih. Tuh, Joseph apa Michael di akunnya siapa nanti kita lihat nih. Ntar ya Perdi, ntar ya teman-teman. Jeda dulu, iklan dulu. Joseph emang suka kayak gini, terdistract. Tuh, Palopo, hello. Hello, nggak dibahas. Tuh, dibaca doang tuh. Malu nih nanti dia nih. Set, anjay ditutupin. Anjay malu dia, guys. Malu ya. Malu. Pakai tank top lagi ya. Iya, waduh. Kau lawanmu ini bocil, jadi kau harus wajar bocil ini kayak gini mainannya. Ya itulah doamu, jawaban doamu ya. Oke, kita lanjut ya. Kedua Jo. Hah? Itu yang top kedua. Parah lu, jangan lu. Kita harus ampuni orang itu. Kita lanjut. Nah, iklan tadi sudah lewat ya. Iklan dipersembahkan oleh layanan masyarakat ya. Masyarakat apa? Masyarakat dalam gangguan jiwa. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbicara mengenai tendensi tadi tentang bagaimana perjalanan iman saya sampai menemukan Kristus di titik di mana saya membenci, di titik yang paling dalam sampai akhirnya saya dipanggil keluar dari keterpurukan itu sampai bangkit secara perlahan. Makanya saya sempat bilang bahwa saya mengenal Kristus itu butuh waktu 4-5 tahun. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti katekisasi. Dari umur 14 tahun, 15 tahun. Sampai umur saya 19 tahun. Ya, umur saya 18 tahun, 45 tahun lah. Nah, berbicara mengenai tadi tendensi sampai membawa saya sampai sekarang akhirnya menjadi mengikuti Kristus semakin mendalam. Makanya akun saya mantan radikal, maksudnya mantan radikal yang anti dengan Kristus. Sampai akhirnya saya menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Ya, sesuai dengan bagaimana firman Tuhan berkata. Nah, itu. Terus pertanyaan yang kedua. Secara implisit atau secara jelas atau secara nyata, pernah nggak Yesus itu sama seperti Tuhan saya kalau menurut kamu kan? Dikatakan dalam tak kamu kutip itu surat Toha ya? Surat Toha ya. Ayat 14 ya. Innani anallahu ya, ketika Allah itu berbicara kepada Musa bukan? Iya, betul. Innani anallahu la ilaha ana fa'budni. Ya. Wa aqimus shalat. Ya. Wa aqimus sholata dzikri. Ya, wa aqimus sholata dzikri ya kan? Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Untuk mengingatku. Ya, itu. Oh ada, Matius 4 ayat 7. Kita baca ya, Matius 4. Bentar. Kayak gitu kan? Sungguhnya aku ini adalah Tuhan Allahku, kamu harus sujud menyembah kepadaku. Ada Matius 4. Kita baca ya. Matius 4. Yesus dicobai di padang gurun.
Kita lihat di ayat ke-8. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepada semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu. Tapi itu perkataan iblis di ayat 9. Beda ya, konsepnya beda Bang ya. Nah, beda. Kalau itu selevel iblis maksud saya. Iya, maksudnya kalau ditanya Alkitab kan, kalau di Alkitab yang mengaku dan mau untuk disembah itu selevel sama iblis. Jadi kalau Tuhan dengan atribut kemahakuasaannya tanpa harus mengakui, tanpa harus ada disembah oleh manusia, dia tetap maha kuasa. Ya maaf Bang, Gini, itu kan kita bermain logika. Kamu tetap manusia tanpa harus saya akui sebagai manusia. Betul atau enggak? Apakah saya harus meminta pengakuan 1.100 orang untuk supaya saya itu tahu bahwa saya manusia? Apakah Kak Ni, apakah Rom, apakah Charles, apakah Johan harus mengatakan saya manusia supaya saya mendapatkan hak dan kewajiban saya sebagai manusia? Nggak perlu. ya Sama dalam seperti segi Tuhan. sudut pandang saya ya untuk pengakuan untuk Ya, rujukan sudut pandang kitab, Tuhan, sudut Enggak. pandang Anda sayangnya tidak dapat dipakai oleh semua orang dan bertentangan dengan konsep logika yang sangat simpel dan sederhana. ya kan Tuhan kan menurunkan kitab fungsinya Tuhan lebih itu kan, Bang. kompleks daripada yang sederhana. Jadi gimana dong? Nggak ketemu. Tuhan, ya ini sederhana, tetapi Enggak, konteks maksud saya Tuhan yang itu saya lebih pertanyakan kompleks. Tuhan itu menurunkan kitab kepada hamba-hambanya itu untuk apa gitu? Oh, Kepada kalau utusannya Tuhan untuk apa kami gitu? nggak menurunkan kitab. Kalau nurunin kitab itu kurirnya siapa? Oh, sebenarnya itu kan menurunkan kitab ya. Konsep kalau gitu sama makan ya itu Ya, makan jangan kan gitu samakan konsep. Bang. Konsepnya beda Ya kan iya, saya udah siapa yang mau disamakan juga. Kalau mau disamakan masa saya mau harus menyembah iblis, nggak mau lah. Oh, jadi secara terperinci ya, eksplisit enggak ada ini ya pengakuannya di sana ya. Sebenarnya kalau dikatakan ketika begitu hanya Enggak menjawab. gitu, maaf Bang. Soalnya saya cross check di Bible itu narasinya itu utusan seperti halnya Yohanes ya 5 Nah, ayat Yohanes 13 ayat 30 ya kan? 13, Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 7 ayat 30. Yohanes 5 ayat 5. 30. Iya, itu kan mengakui dirinya kan utusan, Bang. Oh enggak utusan. Baca dari ayat Alkitab dari ayat Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 enggak? Anda baca ayat saya, jangan seperti Anda memotong-motong ayat kitab suci Anda. Contoh tadi, Anda mengutip surat dalam Al-Qur'an itu hanya sepenggal ayat, bukan? Karena Anda mengakui, memang kalau Anda boleh buktikan sekarang, buktikan sendiri. Ayat Al-Qur'an ketika berbicara dalam satu surat dengan ayat, berbicara satu ayat dengan ayat berikutnya, ayat sebelumnya, itu berlainan. Enggak nyambung. Mohon maaf, itu fakta. Silahkan di-cross check sendiri. Tapi kalau Alkitab, kenapa ada namanya perikop? Teman-teman yang Kristen sudah hafal dan sudah hatam dan sudah tahu. Alasan adanya perikop ketika contoh, perikop Yohanes 5 ayat 19 sampai 30 berperikop tentang kesaksian. Artinya Yesus memberikan kesaksian bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan Sang Bapa yang telah mengutus dia. Itu satu perikop nyambung. Dari ayat 19, 20, 21 sampai 30 nyambung. Maka ketika kamu comot satu ayat saja tanpa melihat konteksnya, kamu akan ambigu. Contoh ketika kamu comot Yohanes 17 ayat 3, hanya fokus di utusan, nggak mau ke yang lain. Itu Islam biasanya nggak mau loh dibahas ke ayat yang lain karena mereka sudah tahu. Itu saat kalau dibaca satu perikop itu untuk menunjukkan keilahian Yesus. Saya lanjutkan tadi ya jawaban. Ketika berbicara mengenai Di ada mana, nggak Bang? secara Keilahian Yesus di mana, Bang? Oke. Datanya di mana, Bang? Oke, ya ini saya mau jawab makanya. Jangan banyakkan protes Dengerin, ketika berbicara keilahian, Yesus yang ilahi ini hanya merespon dan hanya mengkonfirmasi, hanya mengiyakan. Selepas dari itu, terserah kamu mau ngakui saya apa enggak. Sama seperti tadi, logikanya, ketika kamu yang manusia, tidak perlu pengakuan dari manusia lain untuk menunjukkan dirimu manusia atau bukan. Terserah kamu mau anggap manusia saya atau bukan, saya tetap manusia. Saya tetap punya hak, saya tetap punya kewajiban, saya punya akal manusia. Begitu. Nah, sama seperti Yesus. Contoh, di dalam Yohanes 13 ayat 13, lihat, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Yesus di sini mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus hanya mengkonfirmasi. Sama seperti contoh di dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan 18. Petrus ditanyakan, "Siapakah aku ini menurut engkau?" Kemudian Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus mengkonfirmasi itu dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yohanes, sebab bukan engkau menyatakan itu melainkan Bapamu yang di surga." Yesus itu hanya mengkonfirmasi. Ketika ada orang mengatakan, apakah engkau Mesias? Dia hanya mengkonfirmasi.
Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dia mengkonfirmasi. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang wanita Samaria, ketika berbicara dengan wanita Samaria, kami tahu bahwa orang yang akan disebut Mesias itu dia yang akan berbicara kepada kamu. Yesus langsung hanya mengkonfirmasi. Tahu nggak teman-teman dalam Yohanes 4 ayat 22, ketika berbicara dengan wanita Samaria, Mesias itu yang akan menjelaskan segala sesuatu kepada kami. Yesus menjawab apa? Mereply apa? Merespon apa? Orang itulah aku yang sedang berbicara di hadapan kamu. Jadi Yesus itu hanya mengkonfirmasi, kamu Tuhan, iya. Kamu itu Mesias, iya. Jadi seperti itu Tuhan. Cara kerja Tuhan itu bukan seperti manusia yang harus validasi. Maka konteks logikanya, mohon maaf ya, jangan lagi saya jelasin kamu grosek-grosek, berisik, ngeganggu. Konteks logika kamu kan masih jalan nih, katanya kamu mengklaim diri kamu pakai logika. Saya tanya sama teman-teman 1.100 orang di sini. Lebih terhormat diakui apa mengakui? Nih, konteks logika paling sederhana. Sesama manusia deh. Kalian lebih melihat orang itu berwibawa ketika dia mengakui dirinya sendiri atau dia diakui? Saya sudah sering pakai logika ini loh, dan ini tidak pernah terbantahkan. Maksud saya ketika menggunakan logika analogi ini baru manusia. Satu sebangsa. Tuhan berarti justru lebih mulia ketika diakui, bukan mengakui dirinya. Lo manusia itu lebih terhormat untuk diakui. Kamu ketika mengakui dirimu paling ganteng, orang dengernya juga jijik, ilfil, ya nggak? Kan lihat konteksnya dulu bang. Nah iya, konteks ketuhanan juga sama, lebih mulia daripada manusia. Maka Tuhan harusnya tidak perlu mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tidak selamanya konteks beda, ketuhanan. Kalau konsepnya Tuhan saya pencipta langit dan bumi bang, dan pencipta makhluk juga. Iya emang beda langit sama bumi ya begitu. Makanya konteks Tuhanmu itu bahkan lebih parah daripada manusia, yang bahkan lebih menghormati manusia lainnya ketika diakui. Itu aja kok nggak bisa paham-paham otakmu. Apa kamu mau bilang konteks ketuhananmu itu lebih parah daripada konteks bagaimana manusia menghormati manusia lainnya? Kau ini penista, nanti ku yang disalahkan, dilaporin. Janganlah. Jangan diperjelas begitu, malah kau bilang katanya beda langit sama bumi. Ya itulah, itu intinya bro. Kau mau bikin aku ditakutkah? Lah iya kok malah gitu. Sudut pemahaman saya gitu bang. Yang namanya Tuhan itu apa ya? Yang namanya Tuhan ya jelas ya dia pencipta gitu bang, bukan diciptakan gitu loh. Nah iya itu dia, makanya kenapa kau malah makin memperjelas itu sebab makanya Yesus itu bukan ciptaan. Makanya dalam kredo kami dikatakan ia dilahirkan bukan dijadikan. Maulidin goir makhluk, dan itu sudah dibantah 325 tahun 325 oleh para bapak gereja menegaskan Yesus adalah pribadi manusia sekaligus Allah. Kemanusiaannya tidak dijadikan melainkan dilahirkan. Sebab penciptaan manusia hanya sekali, yaitu Adam dan Hawa. Allah kami bukanlah, mohon maaf ya, buruh pabrik. Dia harus bekerja setiap hari untuk menciptakan produk sesuatu. Sekalipun ya Allah itu kan creatio ex nihilo, bukan creatio ex materia, begitu. Tapi mohon maaf, Allah kami tidak menciptakan setiap hari. Allah kami menciptakan manusia sekali dan untuk selama-lamanya, itu hanya Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 2 jelas. Pada hari ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya dan memberkati hari itu. Jadi selesai, clear, tidak ada penciptaan lagi. Selebihnya Adam dan Hawa selain dari itu adalah proses kelahiran yang dengan bahasa teologis disebut dengan procreation. Artinya apa? Penciptaan secara tidak langsung. Gak mungkin ya Allah menciptakan lagi. Nanti jadi bias karena manusia diciptakan sekali, itu hanya Adam dan Hawa. Begitu ya, Yesus tidak diciptakan. Jadi yang Kristen jangan terbawa-bawa arus, jangan terbawa pemahaman Yesus itu ciptaan Yesus. Enggak, Yesus justru adalah sumber dari segala penciptaan ya. Dia adalah role model. Karena kenapa di dalam Roma dikatakan Yesus sebagai Adam yang baru? Karena dialah sesungguhnya role model manusia yang sejati, yang sekalipun merasakan pencobaan dan penderitaan, ia tidak berhasil untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya kemanusiaan Yesus menjadikan suri tauladan bagi kita semuanya. Ya, begitu. Ya udah bang, saya tanya bang, ayam sama telur lebih duluan mana bang? Oh itu bukan Tuhan, jadi nggak paham dalam konteks kita. Kalau ditanya ayam atau telur, kalau berbicara mengenai penciptaan, tentu Allah menciptakan lebih dulu adalah hewannya. Di dalam Alkitab ada dalilnya. Tidak ada di situ. Kemudian pada hari ketiga Allah menciptakan sel telur, atau Allah menciptakan embrio, atau Allah menciptakan kecebong yang adalah bibit dari kodok. Enggak. Iya makanya saya kan beri analogi seperti demikian bang. Sama halnya Yesus kan dilahirkan ya kan. Yesus kan dilahirkan.
Bye bye. Saya nggak mau ya, nanti audiensnya 1.100 orang jadi orang bego semua gara-gara kamu. Maaf ya, saya pakai kata kasar bego karena ini sudah terlampau daripada orang yang mohon maaf tidak punya akal. Ya, udah lewat ya. Udah parah banget, udah akut. Ya. Parah. Nggak nalar kamu. Apa hubungannya ayam dengan telur dengan Yesus? Aneh kali kau. Sudah dikatakan proses penciptaan manusia itu hanya Adam dan Hawa, sisanya melalui kelahiran atau proses penciptaan tidak langsung. Dan itu pun kalau berbicara mengenai kemanusiaan Yesus, Yesus itu dikatakan di dalam kitab Roma, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan sebagai Adam yang baru. Kenapa? Karena tipologi Adam ada di dalam diri Yesus sebagai manusia yang tidak berhasil untuk dicobai. Makanya di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak terus. Ini lucu nih. Perdebatan sepele. Hati-hati ya teman-teman, nanti takutnya dia salah satu orang yang ini teman-teman. Lu tutup kamera itu ntar kena report. Oh iya. Thank you Rom, tapi itu lucu. Iklan baru itu. Iya benar, gue lupa ada kasus itu loh. Parah ya, gara-gara debatnya sampai begitu ya. Iya, takutnya nanti dia salah satu orangnya loh. Bener. Ada kasus Itu, yang kemarin. Kalau di tongkrongan itu debat kayak begitu tuh biasanya debat jam 4 pagi tuh, ketika otak nggak bekerja baik-baik. Debat kayak Iya. begitu. Jam 9. Itu ayam duluan. Pertanyaan nggak jelas dibawa ke sini, sok-sokan logika, itu pertanyaan teman-teman tongkrongan itu. Shalom Azam, selamat malam. Halo, selamat malam Azam, shalom. Ya turun. Kalau nggak ada konsili nggak jadi Tuhan. Halo pengamat, Pak pengamat, silahkan naik, saya undang Anda, Mahyudin Yudini. Anda yang pakai kacamata profilnya, Bapak nggak bisa lepas karena Joseph itu orangnya attention to detail. Bapak komentar katanya, kalau nggak ada konsili nggak jadi Tuhan nggak? Konsili hanya menegaskan sesuatu yang sudah ada, mempertegas. Ngerti kata kalimat mempertegas gak? Saya mempertegas kalimat saya bukan berarti saya mengada-ngadakan yang tidak ada. Saya hanya menebalkan, ya, memberikan highlight. Ayo, come on Islam. Pola pikir kalian, bahasa yang mudah dimengerti, jangan kalian bikin ribet, ya. Konsili itu bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Konsili mempertegas sesuatu yang sudah ada, dipertegas kembali. Kalau kata orang-orang pernah sekolah, mengulang kembali pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Hanya mengulang. Jadi konsili itu berbicara mengenai penegasan ajaran yang sudah pernah ada, ditegaskan kembali supaya jangan ada yang menyimpang dari ajaran ini. Diingatkan kembali supaya tetap ajarannya lurus, mengikuti bagaimana Alkitab dan tradisi suci. Maka itulah gunanya konsili dan kuasa mengajar gereja. Penegasan ulang. Yes, thank you, Selo. Begitu ya Islam. Jadi konsili itu bukan memvoting Yesus jadi Tuhan. Itu argumennya Umi Irena Handono itu. Tontonan gua zaman bahla ya, walaupun itu video lama tahun 2006-2005 tuh dia. Ya, bilang katanya konsili itu untuk melantik Yesus jadi Tuhan di Nisea. Konyol itu, diketawain itu sama orang ateis sekalipun. Orang ateis itu memang anti dengan agama tetapi tidak anti dengan sejarah. Mereka sudah tahu konsili itu bukan untuk memvoting Yesus jadi Tuhan, itu untuk membahas ajaran yang pada saat itu menyimpang. Apa itu ajarannya? Arianisme salah satunya, yang menganggap Yesus bukanlah Tuhan. Yesus itu hanya ciptaan. Nah itulah semi Arianisme bisa ditemukan di ajaranmu. Yang sekarang mengatakan Yesus itu kamu ngotot-ngototin Yesus bukan Tuhan. Itu semi Arianisme guys. Makanya saya bilang kalau orang Kristen belajar imannya sendiri, memperkaya imannya dengan pengetahuan wawasan imannya sendiri, ketika kamu berhadapan dengan mereka, kamu selayaknya sedang deja vu. Ya. Dulu waktu saya belajar otodidak Kristen saya nggak tahu apa-apa, tapi setelah saya mulai memahami eklesiologi, heresiologi dan seterusnya, saya belajar ternyata apa yang saya imani dulu itu termasuk ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh gereja. Begitu. Ya, saya lanjut teman-teman semuanya. Thank you yang sudah memberikan berkat melalui gift. Thank you ya, Tuhan berkati selalu. Dia singgung konsili itu karena mereka bahkan ijma mereka itu tidak ada standar ekumenis. Ijma mereka itu kan dalam internal mazhab aja. Betul. Jadi mazhab sendiri, konsili sendiri, itu pun yang lain tidak terima. Iya. Irinya Betul. di situ. Betul. Naik aja Pak Mayudi kalau berani. Kalau nggak berani ya udah typing aja di bawah. Salam Irfandi, selamat malam. Halo Irfandi, selamat malam. Dibuka bro.
mic-nya. Saya jadi kelibet-libet kenapa ya? Oh, ini karena kumis ini, besok saya cukur. Shalom Irfandi. Shalom, selamat malam bro. Dibuka bro, mic-nya. Saya turunin ya, kalau nggak buka, oke. Ya bukan ajaran Tuhan, cuma ajaran gereja. Pengamat nggak mau naik, ya sudah. Suara Saya mute kipasnya ya. kencang sekali, Sep. Suara kipas siapa? Aku ya? Iya, heeh. Emang ya teman-teman, suara kipasnya kencang banget ya? Enggak. Oh, berarti gue Hah? terlalu sensitif. Iya, iya. Aduh, nggak apa-apa. Udah aku iniin. Nggak apa-apa, thank you Coach Charles ya. Kita lanjut, teman-teman. Thank you yang sudah tetap player. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, ini kalau yang baru bergabung, dan lihat ini akun belum kalian follow, biasanya teman-teman follow akunnya Joseph. Ya ini memang akun kedua, karena akun pertama saya kena ban seminggu sampai tanggal 24 Oktober jam 10. Shalom pembohong yang jujur, selamat malam. Halo Bang Joseph. Yuk, dari Islam atau dari Malam, Kristen Bang bro? Joseph. Selamat malam bro. Dari Islam atau dari Islam, Kristen? Bang. Dari Islam, silakan bro. Dari Islam Bang. Iya, silakan. Semoga Abang panjang umur Bang ya. Amin. Semoga Bang Joseph panjang umurnya. Amin. Bang, Ada yang mau saya mau tanya kenapa Bang ya Tuhan tuh menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan Bang? Saya persilakan yang lain dulu untuk menjawab karena dari tadi aku udah menjawab. Silakan Coach Charlie atau teman-teman silakan. Sebagai penolong saja sih. Udah terjawab tuh. Sebagai penolong yang sepadan. Sesuai dalam kitab Kejadian ketika Allah ingin menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Itu yang dikatakan oleh Allah. Sebagai penolong yang sepadan. Next, apa? Ya udah Bang, itu aja Bang. Oke. Makasih ya Tuhan berkati. Kenapa kamu mau nyari pasangan? Kalau cari pasangan yang saling melengkapi dan jadi penolong yang sepadan, kamu cari yang seiman. Ya kalau kami yang Kristen itu harus cari yang seiman. Ya, jangan menyerah untuk mencari yang seiman. Oh, gue lupa kalau dia kan diciptakan manusia supaya menyembah. Kalau mereka gitu teman-teman, diciptakan manusia itu untuk menyembah. Kalau kita enggak. Kalau kita, Tuhan menciptakan kita itu karena ya baca sendiri kitab Kejadian ya, nggak ada tertulis di situ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itu dari mereka. Makanya mereka seperti itu pemahamannya. Begitu ya. Kita lanjut ya. Jangan disamain, kalau disamain nanti jadi bingung. Kok mirip sama yang itu ya? Kenapa? Yang inisialnya C. C apa? Itu loh yang dibilang, oh kita harus untuk menyembah Tuhan gitu. Nah itu ada sih. Nggak tahu lagi aku itu apa. Nanti DM aja DM. Oke, WA aja ya. Aku nggak tahu loh. Kalau Charles malah terlalu lembut Charles. Suara lo. Oh iya masa sih? Nah, oke. Gitu dong. Ya. Kemana orang itu sudah aku naikkan kok keluar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tetap layar, terima kasih. 800.000. You guys are amazing. Thank you. God bless all of us. Shalom Kak Marisa, bertemu lagi. Silakan Kak Marsa. Kak Marsa deh, Kak Marisa. Silakan Kak. Kakak itu nomornya boleh nggak aku kasih sama itu pasanganku? Pasangan kakak tuh yang ini bukan? Yang Kristen bukan apa sih? Soalnya dia kemarin itu juga tengah live tapi lupa minta begitu. Dia mau Ya udah. tanya-tanya begitu. Nggak apa-apa. Nomor Oh, WhatsApp iya, bisnis saya, silakan. Iya, bisnis Oke, WhatsApp-nya. Iya, jangan lupa itu ditengok ya chatnya punya Marsha. Aku lagi baca ini. Oke, Heeh. terima kasih. Makasih juga Kak, semangat terus ya. Tuhan berkati. Ya, salam. Shalom. Tapi kalau misalnya mau chat, aku sambil bahas di sini boleh nggak Kak Marsha? Coba balas dulu di ini, aku bahas di sini.
Oh, ini lebih ke masalah private ya. Kalau masalah private, aku kayaknya lebih ke advice-nya itu nanti akan jadi skenario yang ini. Jadi teman-teman saya kasih tahu aja, dia itu bertanya mengenai masalah hubungan pribadi dia dengan keluarga, bukan tentang teologis atau iman sih. Sejauh ini ya, yang barusan dikirim gitu. Itu aku kasih tahu aja. Nanya apa Joseph? Enggak, jangan sujon lo, gue ngapa-ngapain. Gue nggak mau disop apa. Wei. Ini di Jakarta bukan sih? Kenapa dia? Oh, Bukan enggak, di dia Jakarta ya? daerah. Oh, oke. Ke Jakarta ya ketemu aja tadinya. Daerah dia. Shalom Yaus. Kenapa teman-teman diturunin, dinaikin itu kenapa turun? Kita lanjut ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman minta saya diskusi sama isu PI? Saya sudah bilang berkali-kali, sudah cukup. Saya sudah tadi menyampaikan klarifikasi. Itu tadi bukti bahwa isu PI itu tidak jelas ya. Jangan berulang-ulang spamming ya. Percuma juga, itu justru akan merendahkan harga diri kalian sebagai manusia, di mana sebagai manusia kalian harus punya harga diri. Begging itu adalah tingkat terendah manusia, seolah-olah kalian ingin supaya saya memperhatikan kalian. Bilangin ya sama Yusuf PI, jangan kayak gitu. Ustadz kan? Ya. Shalom. Salve Pak Nicholas Suwardi, selamat malam. Salve Pak. Iya, salve. Silakan Pak Nicholas. Ada yang mau disampaikan? Kepencet ya Pak ya? Oke, saya turunin ya Pak. Ya. Shalom Altas, selamat malam. Shalom. Halo Altas, selamat malam. Halo Altas. Bro. Sepi bener orang-orang kayaknya, di bawah pada rame, dinaikin pada diem. saya jadi serba salah, ini mau naikkan orang lagi atau enggak nih? Trauma saya. Ras isu jadinya naikin orang semua 30 orang di sini pada tidur lagi nge-request. Pakai rok mini Joseph ini, wah, pada pakai bilang saya pakai rok mini, coba naikin dulu. Naik dulu diskusi sama saya pengen tahu alasannya kenapa saya disuruh pakai rok mini. Saya atau ustadz kamu yang suruh pakai rok mini? Omongannya nggak bisa dipegang. Hah? Aku udah bilang 1 minggu saya tentatif. Kenapa minggu saya nggak ngambil sama dia? Besoknya Senin, gue nggak mau hari kerja gue, magang gue itu jadi bad mood gara-gara Yusuf PI. Stres gue nggak mau. Oke. Maunya santai-santai, kalau mau kemarin Kamis malam sudah saya bilang kok di hari Kamis itu, kalau mau sekarang atau besok Jumat, Sabtu Minggu saya tentatif, sudah kutunjukkan kayak gitu. Kau masih degil, itu Ustadz pun suruh baca. Shalom Renger, selamat malam. Itu ditantangin Pak Yusuf itu, mau enggak kau? Udah kau istrinya atau kau selirnya. Kau ini laki-laki bukan, dia laki-laki bukan. Masa sesama laki-laki nggak bisa gentle? Kau suruh dia datang aja ke sini atau kau suruh dia dibalas DM ku. Sudah ku DM. PK, boleh enggak? PK. Kenapa harus PK? Kenapa? Kasih saya alasan. Kenapa kamu menjadi kacungnya dia? Dibayar berapa kamu jadi jubirnya dia? Dibayar berapa kamu jadi kacungnya dia? Hah? Bukan dibayar. Lo nggak dibayar berarti kamu setia sekali, loyal sekali kamu. Wah, ini lebih setia daripada Golden Retriever atau dari ini Beagle. Good point. Siapa yang mau pet dia? Silakan, ini lebih setia daripada Golden Retriever atau Beagle. Ayo, open adopt. Siapa yang mau? Harga. Ya, open adopt nih, free. Siapa yang mau open adopt? Ayo teman-teman, nambah lagi Anabulnya. Siapa yang mau? Ini lebih loyal loh daripada Beagle atau lebih loyal daripada Golden Retriever atau apapun itu ya. Siapa yang mau nih? Tuh. Angkut bang 5.000 sama kandangnya. Udah tuh kan lepas sendiri tuh. Gua nggak bisa pegang lama-lama, takut belum suntik rabies juga, vaksinnya belum kelar soalnya itu ya. Mohon maaf ya, lepas. Ya udah lepas duluan. Kasihan tuh udah lepas duluan sih, kelamaan pada adopt di bawah pada bilang doang, nggak diambil. Udah lepas tuh. Belum vaksin itu belum lengkap. Sudah kembali sama pemiliknya itu. Oh, udah kembali sama pemiliknya. Oh iya, udah dibalikin ya sama Yusuf PI ya. Udah balik ya. Oh ya udah. Be a good boy ya, jangan kabur-kaburan lagi, nanti takutnya di apa itu namanya bro, suntik mati etanasia ya, apa namanya itu ya? Iya. Nanti disuntik mati loh.
Soalnya kan takut rabies atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Oke lah, kita lanjut ya. Jadi agak-agaknya kalau mau diskusi itu ya langsung to the point aja lah, nggak usah ngajak-ngajak orang. Paling kata gue dia lagi laporan tuh, lagi nangis. Ngadu pasti nih. Ya. Kok mau ya? Disusul gitu mau ya? Dapat apa gitu, disusul gitu mau kesini effortnya begitu. Iya, Perantaranya banyak ya perantaranya ya. Iya, perantaranya banyak loh. Aku selalu remind sama teman-teman yang sering nonton Alayo, aku nggak usah kalian mempermalukan diri kamu dan juga saya. Saya nggak mau dicatut-catut namanya. Saya kalau mau debat sama orang saya sendiri, dan sudah pasti saya lebih dulu daripada kalian. Kalian pada waktu itu teman-teman pada minta saya debat sama si Daya Kalimantan Mualaf, si Lisa Winner. Udah duluan gue sebelum rame kayak sekarang. Waktu penontonnya masih 400-an ya, Om Don ya waktu itu 200-400 tuh. Betul, gue ada di sana juga kok. Nah, Iya. ada Coach Charles. Itu belum rame, nggak dinaikin. Nggak dinaikin sama sekali. Sampai dia ditemenin sama si Zulkifli TV. Ya mulai itu rame, penontonnya 1000 sampai yang sekarang 2000. Nggak pernah dinaikin sampai akhirnya saya kena blokir. Gitu. Jadi saya udah pasti, jadi bukannya maksudnya sombong, maksudnya gini loh teman-teman, jangan mempermalukan diri sendiri dan jangan menjatuhkan harga diri. Gitu. Saya pasti melihat gitu potensi orang untuk diajak diskusi, kayak yang itu tuh yang lagi tuh ibu-ibu yang dari Medan, yang dari teman-teman dari Sumatera Utara ya kayaknya. Ibu siapa tuh sih, jadi lupa tuh, yang sering bikin konten itu siapa sih? Yang sering menanggapi respon komentar lewat VT, siapa ibu itu, siapa guys, ada yang tahu nggak? Yang ku maksud siapa orangnya? Hah? Yuni. Bukan Aritonang, bukan Bu Yuni juga, bukan Noreng si Hombing. Emang ya celok beneran. Pokoknya ibu-ibu dah. Yang dia udah menikah juga, pokoknya itulah. Intinya itulah. Saya sudah pernah juga gitu. Ferry Zaid tuh yang ngakunya sebagai cucunya Romo, itu udah pernah. Mereka tuh nggak mau. Di akun ini saya ngajak diskusi, nggak pernah mau. Alasannya apa nggak tahu. Tanya sendiri lah. Padahal saya sendiri loh. Oh, oke, aku bahas. Aku bahas. Oke, jadi sambil menunggu yang naik ya teman-teman ya, kita akan bahas apa yang di chat oleh Kak yang tadi, Kak Marsa yang tadi, yang dari daerah tadi, yang Islam yang tadi, Muslimah yang tadi kepada saya. Jadi saya bacakan ya, tanpa saya menambahkan, tanpa saya mengurangi, teman-teman harap perhatikan. Ya, saya akan pilih-pilih bahasanya supaya kita semua mudah mengerti. Bukan maksudnya dia chat gak jelas, bukan, maksudnya ini biar penyampaiannya langsung. Gini, dia nanya begini, menurut kakak apa yang aku ambil salah nggak sih kak? Di dalam hidupku ada 2 pilihan, sekarang keluarga dan juga keyakinan. Dan aku lebih memilih apa yang ku percaya sekarang dan apa yang ku perjuangkan sekarang. Dan ini semua tanpa paksaan dari siapa-siapa kak. Ini menurut hatiku sendiri dan bukan juga karena saya punya pasangan Katolik, jadi saya ikut dia. Nggak, itu semua nggak benar. Saya memilih keyakinan yang saya ambil sekarang karena hidup saya merasa damai, merasa kayak berbeda. Entah itu dari apa saya tidak tahu kak. Aku sekarang tinggal menunggu waktu kak buat penerbangan ke tempat saya punya pasangan. Ya, maksudnya ke pasangan dia ingin itu. LDR ya kak ya? Berarti jatuhnya LDR ya kak Marsa ya? Gak apa-apa, jawab aja di chat aja, jangan di ini. Sambil dengar maksudnya, kalau di chat takutnya tenggelam sama komentar. LDR berarti ini kan pasangannya itu diaksesnya melalui penerbangan. Oke, aku sekarang tinggal menunggu waktu kak buat penerbangan ke tempat saya punya pasangan, tapi tanpa tahu dari keluargaku kak, apakah itu salah? Oh, nggak apa-apa gini. Saya udah terlanjur baca. Aduh maaf kak ya, maaf kak Marsa, udah terlanjur baca yang itu. Aku nggak lihat kalau ternyata yang ini nggak. Gini kak, jadi gini. Tidak ada yang salah selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Ngerti nggak? Jadi gini, memang mengikuti Yesus itu selalu menjadi pilihan yang sulit. Pilihan yang bisa ada konsekuensinya pokoknya setiap yang kita pilih. Termasuk ketika memilih untuk meninggalkan iman kita dengan mempertaruhkan kerukunan atau persatuan keluarga, harmoni dari keluarga. Gitu. Nah, ini yang sekarang sebenarnya lagi happening, di mana banyak orang yang meninggalkan imannya yang lama dan bersatu dengan Kristus, dan mereka menghadapi cibiran
juga kucil, ya dikucil oleh keluarga dan seterusnya. Dan memang itu konsekuensi yang sangat wajar dan umum. Akan tetapi, sekalipun kita dikucilkan, ingat ya Kak Marsha dan teman-teman kita semua yang ada di sini, kalau kita mengalami hal yang sama, termasuk saya, jangan sekalipun pernah menaruh, kan terutama orang tua. Kenapa? Karena 10 perintah Tuhan, Kak Marsha, 10 perintah Allah, salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Jadi tetap kita harus mengasihi mereka, sekalipun tidak sedikit pun kita lihat mereka memberikan timbal balik yang sama, yaitu mengasihi kita. Jangan pernah mengharapkan itu. Justru kita harus menunjukkan ketika di dalam Kristus, kita ini yang telah dikasihi oleh Allah, dan kita telah mengalami kasih itu, kita membagikan kasih itu. Kita menunjukkan bahwa sekalipun kita tidak dihargai, kita tidak pernah berkekurangan untuk memberikan kasih kita. Justru kita selalu kelebihan, maka kita harus bagikan itu kepada orang-orang yang sekalipun membenci kita, termasuk orang tua, bahkan mungkin keluarga, sahabat, dan seterusnya. Karena ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, oleh karena namaku kamu akan dibenci. Jadi Kak Marsha, tidak ada yang salah sebenarnya. Akan tetapi, balik lagi, dari dirinya, dukung melalui live bukan iman kita juga jangan lupa untuk membawa Kak Marsha dalam doa. Kita juga doakan kelemah lembutan, kebaikan, berpihak pada keluarganya, sehingga apapun yang Kak Marsha utarakan nantinya direspon dengan baik, sekalipun sekali lagi memang kelihatannya sulit ya, tetapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi berproses dan berdoa. Kak Marsha, kita juga doakan dari sini ya Kak Marsha ya. Sekali lagi nggak ada yang salah, tapi ingat prinsip kekeluargaan diutamakan. Kak Marsha dididik, dibesarkan di keluarganya Kak Marsha. Kak Marsha sekarang ngomong baik-baik dengan apa yang ingin Kak Marsha utarakan. Jujur-jujuran aja seperti Kak Marsha sharing ke saya bahwa ini bukan karena pasangan, ini bukan karena orang lain, ini bukan karena tekanan, tapi ini pure dari dalam diri saya. Ya Kak Marsha seperti itu, nggak jadi masalah kok. Nanti setelah dari keluarga itu baru Kak Marsha juga tetap juga komunikasikan dengan baik apapun itu ya. Mau keluarganya menerima menolak, tetap harus komunikasi, dijaga ya gitu. Harus tunjukkan kasih itu. Oke, kita lanjut lagi ini. Seandainya saya sudah sampai ke sana, tempat saya dan keluarga saya sudah siap menerima kita, orang akan sama-sama menilai keluarga. Oke, kalau begitu ya sudah. Yang terbaik ya Kak ya. Jadi intinya tetap komunikasi. Mau caranya dengan bagaimana dari A dulu baru ke dari C dulu baru ke A, silahkan Kak Marsha punya caranya tersendiri ya Kak Marsha. Tapi ingat, tetap harus libatkan Tuhan ya. Jangan lupa untuk berdoa. Doa Bapa kami, boleh ya, doa apapun, doa pribadi yang Kak Marsha inginkan sampaikan kepada Tuhan, silahkan ya gitu. Saya juga dan kita di sini juga pasti mendoakan lah. Teman-teman di sini juga pasti akan mendoakan Kak Marsha dan juga teman-teman lainnya ya, selain Kak Marsha yang mungkin punya pengalaman dan juga sedang dalam pergumulan yang sama. Kita doakan semoga semuanya jalan lancar dan semoga sampai akhirnya kalian dan teman-teman di sini juga bisa bersatu dalam satu baptisan, satu iman dan satu Tuhan ya. Amin. Kita lanjut ya.
Gitu. Ada 60 request, waduh luar biasa 60 request ini. Bisa nggak nih kita naikin Gas, satu? Joseph, gas. Gas. Lanjut terus. Aduh, Gas. pada nggak ini Ini ya, kan pada nggak. ya, karena nggak berpolemik, akhirnya banyak yang mau ini kan, Kenapa? malah lebih karena kita ngangkat si Usup Kenapa, tadi kan kenapa? malah jadi banyak. Karena kita nggak terima si Yusuf tadi itu kan malah jadi banyak orang yang ini kan bertanya. Iya, mending ini daripada Yusuf PI. Nggak dapat apa-apa kita guys, cuma dapat seru-seruan sementara doang. Sementara lo ya, bukan yang bersifat permanen. Yes. Setuju. Gas. 1 M by the way. Oh iya, thank you teman-teman data playernya 1M, thank you moderator, thank you pasukan data player, thank you, you guys are awesome, gila. 1M itu pegel loh, nggak main-main loh, thank you ya teman-teman semuanya. Gue nggak tahu siapa aja yang data player, kalau bisa gue sebutin. Oke, shalom, Boy Saputra, selamat malam. Halo, Boy Saputra. Oh, kepencet, oke. Nggak apa-apa Kak Boy. Tuhan berkati ya. Ya, asal. Shalom. Maaf, langsung kuturunkan. Inilah makanya aku bilang kan, sekalipun yang request itu 60 orang, kita tidak tahu mereka itu benar-benar mau bertanya atau naik atau kepencet. Tapi nggak apa-apa ya, semuanya itu baik. Ya, walaupun kadang aku bingung ya, kok bisa kepencet. Emang kamu langsung kayak gitu ya? Semangat cuy dia. Mereka semangat tap-tapnya kali. Oh iya, kadang tap-tap suka kepleset kali ya jarinya ya. Iya, rata-rata tuh kayaknya orang Kristen kalau misalkan kadang sebelum aku berhenti PK untuk sementara ini dulu ya, sebelum ini aku PK biasanya mereka cuma tap-tap layar loh, nggak ada report-report. Bingung juga kalau misalkan mereka report juga ngapain juga. Mending ramein. Gini loh. Sorry ya Kak Amel bentar dikit. Aku mau aku mau cari-cari dulu ketemu jalan logika pikirannya kenapa bisa dituduh sebagai pasukan report ya. Kan gini, kalau PK itu kan sistemnya even kalian nggak ngasih hadiah, itu kan poinnya masuk juga hitungan itu dari tap-tap layar, bener nggak sih? Nah, Betul. daripada teman-teman Kristen itu nontonin si lawannya PK ini, lebih baik stay di room PK Joseph atau teman-teman apalagi Kristen lainnya untuk tap-tap layar supaya poinnya nambah, bener nggak sih? Betul. Bahkan kalau kita lihat ya dari PK itu pun Joseph pun kalah PK loh. Berarti di Iya. sana kan masa lebih banyak toh. Orang Kristen juga kayaknya nggak sudi. Jadi nggak ada alasan lah orang Kristen masuk ke roommu itu hanya untuk report juga. Buat apa? Mending di roomnya Joseph untuk tap-tap layar supaya nggak di framing. Soalnya si PI itu lebih suka hal-hal yang berbau materialistik daripada esensi dari diskusi. Karena dia itu akan membanggakan hasil PK-nya. Gitu. Biasanya Iya, kayak gitu. yang paling masuk akal itu adalah proyeksi. Jadi dia yang punya tim report, tapi bilangnya kamu yang punya gitu. Oh. Itu dalam psikologi namanya proyeksi. Proyeksi. Betul. Memproyeksikan ya. Jadi Iya, itu sebenarnya saya yang punya, namanya tapi saya nggak mau. mekanisme proyeksi itu. Oke, thank you. Ilmu baru. Fake mechanism of proyeksi. Oke. Shalom Bebe. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak Bebe. Shalom. Oke, aku turunin langsung ya. Sorry. pada entah komplain atau entah curhat di bawah pada bilang jempolnya bengkak. Ya, terima kasih ya yang jempolnya bengkak. Terima kasih, Tuhan berkati selalu kebaikan teman-teman. Room saya jadi rame lagi. Sebelumnya memang room ini pas room akun pertama kena ban itu akun ini cuma yang nonton 300, 200, 400, tapi berkat teman-teman di share, di repost juga, bahkan di tap-tap layar sampai 1,1 M sekarang. Jadi banyak yang nonton lagi. Terima kasih. Bukan nominal penonton, bukan popularitas, tapi lebih ke semoga makin banyak teman-teman di sini yang mendengarkan dan jiwa-jiwa yang tadinya meragu dalam beriman kemudian menjadi bertambah dan bertumbuh dalam beriman sehingga dibantu ya. Apalagi kadang serangan itu lebih ofensif, lebih masif itu dari Saracen gitu ya. Kita lanjut ya. Shalom. Selamat malam Kak Michael Labiro. Selamat malam Bang Yosef, ikut dari belakang aja, dari bawah. Oh, oke, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Saya turunin ya Pak ya. Terima kasih sudah mau menonton. Tuhan berkati selalu. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom.
Iya, nggak apa-apa. Kadang ada yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Kadang ada yang dinaikin, saya cuma kasih semangat Joseph, nggak apa-apa. Itu teman-teman gak usah protes. Justru lebih baik itu daripada naik-naik tiba-tiba. Kau bodat, kau Islam, kau bukan Kristen, kau bukan mantan Islam kan? Kau ini. Nah, itu daripada kayak gitu kan. Udah kata-katanya nggak baik, terus juga nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kau dikata-katain apa pula, ya kan? Lebih baik yang kayak gitu aja. Kita lanjut ya, teman-teman. Shalom Kak Imelda, selamat malam. Mau turun. Shalom King Junior, selamat malam. Malam, Sep. Ya, selamat malam. Gimana nggak ada keberanian, Sep? Kenapa? Tungguin. Kenapa? Nggak ada keberanian, tungguin. Nggak ada keberanian apa Chatnya tuh? dibalas dong. Oh, chatnya dibalas. Oke, saya lihat dulu ya chatnya ya. Jadi janji dong. Chatnya Itu udah dibalas ya. diundang Dengerin dong. kamu bilang chatnya dibalas. Kita lihat chat apa ya. Kita lihat chat apa. Kamu stay di sini ya. Kamu stay di sini ya. Babunya Yusuf PI. Kamu stay di sini. Ya, chat apa? Kita lihat chatnya Yusuf PI terakhir Belum itu nggak chat berani ya. Itu 2 hari undangannya. yang lalu. Nih saya tampilkan ya. Kamu diem aja, nggak usah banyak congor kau. Kau laki-laki atau bukan? Hanya lihat berapa Kau kali ratu belum entok. disunat, Kau gimana pengikut nggak ratu berani? entok. Kenapa? Beraninya sama yang orang bodoh. Oh, Beraninya emang yang Yusuf PI bodoh-bodoh pinter. bohongin orang. Yusuf PI pinter. Silakan nih dengarkan. Beraninya bohongin orang. Udah diam, kamu Tuh diam, kamu ditantang, diam. mana nyalinya? Nih denger. Enggak, diam. Coba. Aduh. Diam ya, kamu diam. Kamu diam. Ini ustadz kamu yang katanya pintar, dengerin ya. 950 orang dengerin Yusuf PI ngomong apa, dengerin. Yang biasa ku bawakan ke publik dia, ya yang biasa ku bawakan ke publik min karomati Allah ya. Di situ dikatakan bagian dari anugerah Allah, min karomati Allah an wulidtu maktunan, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan bersunat. Nah, coba kamu bawakan kritik teks atau kritik dari periwayat hadis tersebut. Aku pengen tahu tentang masalah itu. Kaitan tentang Dengerin, ini dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Mizan. Dengerin, ini langsung, dengerin. Nadis yang dibawa oleh Yusuf PI kamu, dengerin. Selisihan para ulama tentang apakah Nabi sudah lahir di khitan atau tidak. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Nabi lahir sudah di khitan. Dan diriwayatkan di situ ada hadis palsu. Hadisnya, karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan wa lam yara sawati ahad. Sebuah karamah kemuliaan dari Allah kepadaku, aku lahir sudah di khitan agar tidak ada satupun yang melihat kemaluanku. Dan ini hadis dinyatakan palsu dan tidak ada sanad menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palsu. Orang pinter begitu. Siapa yang ngebohongin? Saya tadi ya? Hah? Saya tadi yang ngebohongin. Laporin tuh penghujat Islam tuh Yusuf PI namanya, bawa-bawa hadis palsu tuh. Mantep loh, dipermaluin di sini. Lu bilang sama dia, lu mau diskusi sama gua masih denial. Lu bawa hadis palsu itu Ustadz, pakai nantangin, bawain kritik Joseph. Ustadz, kalau teman-teman pinter dikit cek di YouTube, itu tidak pernah ada yang berani menjawab secara iya bahwa Rasulullah Nabi kalian itu sudah dihitam semenjak dia lahir. Nggak ada. Itu Yusuf PI benernya itu yang disebut dengan pernyataan statement bundir. Itu hadis palsu dikutip sama dia dan itu dikonfirmasi oleh Ustadz. Nggak percaya cek di YouTube, itu kajian-kajian banyak membahas di situ. Semuanya rata-rata menjawab palsu. Malu. Malu lo, makan situ. Sok-sokan bilang menipu. Junjungan lo yang suka nipu, gua yang dituduh nipu. Kocak. Bantah tuh, ya. Kok udah bilang entar. Jangan sekarang, lu punya ustadz itu kan playing victim, kayak ular. Punya pasukan report ya, pasukan geruduk iya. Mau bedah rumah lo nggak geruduk rumah orang. Iya, tapi kemarin tahun lalu tuh kan, mereka itu kan ngadain pengajian di dekat rumah ya. Di Masjid Agung Pondok Indah situ. Saya sudah bilang, ya. Saya bilang sama komplotannya Zuma, lu mau datang pengajian kan lu? Kok lu tahu sih, Sep? Kata si Ardiansa, kalau tahu sih Sep, waktu itu ya si Ardiansa tuh siapa gitu lupa. Kalau tahu sih Sep, kita belum nyebarin flyer ya, iyalah dekat rumah, bilang gitu. Dekat Masjid Agung Pondok. Terus kemarin juga sempat dia ngadain di Kubah Emas, ya. Kubah Emas yang si Zuma itu bilang di Kubah Emas katanya apologetika Islam Indonesia hadir untuk menggetarkan mimbar gereja.
Ya Allah, gue ketawa kedengerin itu. Mimbar gereja tuh, tahu nggak mimbar gereja di Katolik itu mimbar tuh ada 2, ya. Yang memang khusus untuk menyampaikan firman, yang ada lagi mimbar yang khusus itu kalau di gereja Kristoforus itu ditaruhnya di bawah itu khusus untuk hanya menyampaikan pengumuman-pengumuman. Nah itu mimbar pengumuman doang bergetar, ya. Orang Katolik tahu, cuma mimbar pengumuman doang. Ngapain? Sok-sokan pede. Altar bergetar baru kita heboh, cuman mimbar doang kok. Cuma bahasa lo bahasa orang ini kali. Bro Joseph, King Junior ini ya, kalau saya lihat itu kayaknya ada gangguan arus berpikir ya. Soalnya di dalam satu kalimat yang dia tuh ucapkan itu ada beberapa pokok pikiran yang nggak ada hubungannya itu. Dia bilang coba ketikannya, ditunggu Bani Paulus sama Ustadz Yusuf, mana buktikan nyalimu kalau sudah disunat. Duh, hubungannya nyali sama sudah disunat sama Bani Paulus sama Ustadz Yusuf ini apa ya? Gak ada kan hubungannya ya? Oh, Jomokers. Dia pengen lihat Sep. Jomokers, iya dengerin Jomokers, dengerin ya perkumpulan jomok dengerin ya. Lu punya guru itulah baru kemarin kalian kena kasus pesantren itu, jangan dibawa-bawa ke TikTok. Kau mau lihat apa? Mau lihat kelaminku sudah disunat? Jomok kau. Janganlah kau paksa-paksa aku ikut perkumpulan kalian. Mau kasih tahu aku udah sunat atau belum? Mau melihat? Ampun Tuhan. Seram sekali ini orang-orang ini. Aduh, jomoknya. Nanti ditanya begini, kan dia kemarin nanya itu siapa saksinya, terus gua nanti ditanya kau sudah sunat belum Joseph? Aku jawab misalkan ya, udah aku udah sunat. Mana saksinya? Saya nggak percaya lah. Terus mau buat bukti percaya gua harus tunjukin gitu depan banyak orang, 11.000 orang, gua punya alat, gua punya barang. Aduh, benar-benar lo kalau mau modus. Ada udang di balik batu ya pertanyaannya. Iya, kalau mau modus, ya ampun, modusnya. Ya. Sudah aku bilang, jangan suka benturkan kepala ke lantai. Sehari 5 kali dibenturkan, makanya begitu. Offset lo, ntar diinin lo. Dicetar lo. Sama harus minum asam folat biar pinter. Oh, minum asam folat ya. Tapi ini parah banget loh. Ini 2 offset si Yusuf ini. Pertama pakai data si A, kedua pakai hadis palsu. Itu sudah parah sekali untuk data si A, kedua hadis palsu. Itu sudah parah loh Ustadz lu. Lu nggak bisa buka mata, buka hati. Lu punya Ustadz. Ya, kita lanjut. Shalom Jovi Unen. Selamat malam. Shalom Jovi Unen. Selamat malam. Oke, kita lanjut ya. Islam cengeng, kan udah bilang kalau nggak mau dicubit jangan nyubit, ya. Kebiasaan lu tuh nggak pernah mau introspeksi, lu di bawah typing, penyembah kolor, Bani Paulus, belum sunat, giliran dibales kayak gini, menghujat, elah cengeng bener. Gue bilang lebih parah daripada perempuan, teman-teman perempuan kayaknya lebih agak mulia daripada kamu, lebih jauh mulia daripada kamu, ya. Ibu-ibu tuh pada ngetawain kamu, tau nggak? Ibu-ibu ngegosip ya, teman-teman pada bilang ibu-ibu ngegosip, kalian itu lebih parah daripada ibu ngegosip. Datang ke sini cuman spamming, nggak jelas, disuruh naik malah ngebelain sesama laki-laki itu tidak perlu dibela dari laki-laki lainnya. Kalau dia punya gentle, kalau dia punya keberanian. Salve Joseph. Salve Kak Ria. Iya. Joseph, mungkin aku juga termasuk salah satu orang yang lagi dalam pergulatan gitu ya. Ada beberapa titik. Aku kadang-kadang penasaran, Joseph apa sih yang bisa menguatkan iman Joseph sampai benar-benar, oke, aku memutuskan baptis. Karena jujur ya, saya terkadang masih menyimpan sedikit keraguan. Kalau di Katolik clear, kalau masalah data, sejarah, historikal, sebenarnya masuk ke kepala saya semuanya. Tapi yang berat itu ketika saya melihat ada beberapa mujizat juga yang ada di RT 6 gitu loh Joseph. Kayak contohnya pada saat perang parit, yang pembuatan parit besar itu, satu piring itu ternyata bisa dimakan oleh banyak orang ya. Mujizat-mujizat seperti itu contohnya ya, tapi bukan satu-satunya.
yang terkadang membuat saya, Tuhan sebenarnya mana sih yang benar? Tapi di sisi lain juga saya tahu pernah ada mujizat di yang Mesir yang waktu itu khalifah menantang dari umat Kristen itu, akhirnya dari kalau nggak salah itu Kristen Timur ya, itu kan mereka benar-benar berdoa dan benar-benar berpindah, gunung itu bergeser. Itu membuktikan mujizat juga apa yang tertuang dalam Alkitab. Jujur ini benar-benar salah satu yang sangat mengganjal kepala saya. Mungkin Joseph ada saran, ada rujukan buku yang lebih mudah untuk saya cerna, atau buku RT 6-nya apa untuk membuktikan itu, dan apa yang bisa menguatkan saya. Itu aja sih. Oke, satu-satunya pembeda antara bagaimana ketika gereja Katolik dihadapi dengan adanya laporan mengenai mujizat dengan RT sebelah adalah RT sebelah tidak pernah ada komisi khusus independen yang akan menyelidiki mujizat itu. Contoh, ketika sekarang lagi rame tentang zuriyah keturunan Nabi, mereka itu ribut sendiri, ya nggak, internal mereka. Ada yang, oh ya kita harus libatkan investigasi independen ilmuwan-ilmuwan, ini tes DNA dan seterusnya. Ada yang ini, itu di mereka seperti itu. Sedangkan dalam ajaran gereja Katolik semua clear. Ada mujizat, oke kita verifikasi dulu. Berapa tahun tergantung kasusnya. Itu penampakan Our Lady of Medjugorje itu berapa lama coba? Puluhan tahun diverifikasi sampai akhirnya approve dari Vatikan. Perlu berapa banyak investigasi independen yang dilibatkan dalam mujizat. Jadi ngerti nggak poinnya? Mujizat itu standar dikatakan mujizat itu bukan karena hanya dialami oleh orang terus tiba-tiba saya dapat mujizat, oke kita akui, enggak, tapi harus diselidiki sampai tidak bisa dibantah bahwa itu perbuatan ilahi. Nanti mungkin akan ditambahkan dari Coach Charles. Alkitab sendiri menyatakan bahwa berbicara mengenai kuasa gelap, dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan apa? Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka kuasa membedakan mana kuasa dari Allah dan kuasa dari si jahat, inilah yang penting. Inilah yang disebut dengan hikmat. Ya. Maka Alkitab pun mengatakan apa? Dan inilah yang diikuti landasannya oleh gereja. Ujilah setiap segala sesuatu. Betul nggak? Tertulis demikian. Dan itulah yang gereja selalu kedepankan mengenai apapun itu. Mengenai mukjizat, apparition, penampakan, kemudian apalagi mukjizat, apalagi banyak ya. Itu harus dengan tadi pengujian, baik dalam internal gereja maupun eksternal gereja. Makanya gereja tidak pernah menutup kemungkinan ada orang yang mau terlibat, silahkan, dan itu independen. Independen itu artinya tidak terikat dengan agama atau keyakinan tertentu. Itulah yang membedakan dengan mereka. Tahu nggak, di mereka itu banyak sekali tradisi seperti ini, mencium rambut si Anu, junjungan mereka. Disuruh diuji nggak berani. Oh nggak boleh, alasannya ini suci, sakral, nggak boleh diuji. Katolik nggak kayak gitu. Mujizat Ekaristi dari abad ke-6, abad ke-5 itu mujizat Ekaristi, mujizat hostia yang berubah menjadi daging itu dari abad yang paling tua sampai sekarang. Vatikan tidak pernah larang kalau memang terjadi yang namanya tadi mukjizat tiba-tiba hostia berubah menjadi daging atau darah. Nggak pernah larang itu. Kalau mau diuji, silahkan, justru itu menjadi salah satu landasan kenapa nanti gereja akan nyatakan itu mukjizat atau tidak. Dan selama ini Vatikan menghadapi banyak sekali berbagai macam laporan mukjizat, ternyata sebagian dari itu hanyalah trik. Ada kan? Hanyalah ini. Betul. Makanya kalau tidak ada statement resmi dari gereja, maka itu belum dikatakan sebagai mujizat. Makanya ketika berbicara mengenai ajaran, inilah yang disebut dengan mengikat otoritas ini. Jadi umat nggak asal klaim ini punya saya, ini benar, ini nggak, harus diuji sampai ujung-ujungnya, sampai akar-akarnya, sampai nanti orang nggak bakalan bisa lagi bantah. Gitu. Iya, seperti di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudari yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Itu. Ya. Kuasa membedakan hikmat yang membantu kita untuk membedakan mana kuasa dari Allah dan mana kuasa dari si jahat. Gitu.
Nah, itu tadi Kak Ria, intinya itu. Lah, kalau kuasa dari Allah itu akan melampaui logika sehingga nanti ilmuwan, saintis, apapun itu, forensik dan seterusnya, mereka tidak akan dapat explain ini tiba-tiba jadi darah. Ini kenapa? Kan gitu. Mukjizat yang dari Ekaristi yang Lanciano itu dari Itali, dari kota Lanciano, ya, yang Hosti di kota Lanciano itu yang tiba-tiba berubah jadi darah, kan itu statement semua ada, dari forensik ada, dari medis ada, dari hasil lab ada. Semuanya sama sepakat tidak ada intervensi dari eksternal seperti contoh tiba-tiba ditetesin darah. Ya. Ini murni dari internal, artinya apa? Dari hostinya sendiri. Yang accidentally tiba-tiba dari darah, daging gitu loh. Yang tiba-tiba pas dicek golongan darahnya apa, dan itu sama golongan darahnya dengan misalkan mukjizat Hosti di tempat yang lain di abad yang berbeda. Begitu. Betul, betul. Jadi memang walaupun itu Lanciano kan abad ke-7 kan ya. Nah, tapi diuji tahun 1971 pun masih bagus gitu hasilnya ya. Dan juga diuji dengan apa namanya? Mukjizat Ekaristi yang lain, ternyata golongan darahnya sama loh. Itu selalu sama golongan darahnya. Mungkin nanti Rom yang akan menjelaskan dari sisi medis. Jadi ketika berbicara mengenai mujizat, saya ambil contoh paling simpel aja, Ekaristi yang selama ini kita selalu rayakan setiap minggu dalam misa. Itu ketika terjadi mujizat, itu selalu sama golongan darahnya, kemudian bagaimana polanya, partikel-partikelnya ya diuji. Ini terjadi di abad ke-7 nih yang Lanciano nih, tahun 750 Masehi. Nih. Dan ini dengerin, memang kalau teman-teman nanti protes, memang tahun 750 itu Joseph udah ada itu. Iya, belum secanggih sekarang. Tapi ketika si Ekaristi mujizat ini yang dari abad ke-7 ini disimpan dengan baik, dan ketika diuji berabad-abad setelahnya, hasil pengujian yang menunjukkan bahwa ketika hosti itu berubah menjadi darah dan daging, masih dalam kondisi yang baik seperti pada saat pertama kali ditemukan. Ini yang dituliskan. Bahkan WHO sendiri, tahu kan WHO, World Health Organization pada tahun 73, Anda teman-teman bisa baca di sini nih, tuh di layar ya. Itu mengatakan apa? Itu udah diuji 500 kali tes ya. 500 kali tes selama 15 bulan. Dan itu terverifikasi bahwa fragmen yang diambil dari mukjizat Ekaristi Lanciano, ya itu dikatakan apa? Tidak mungkin terjadi embalmment. Embalmment itu artinya apa? Pengawetan ya? Pakai pengawet ya? Betul. Nah, nggak mungkin bisa diawetkan. Itu tahun 73, artinya berapa abad? 12 abad setelah terjadi mukjizat ini. Dari tahun 700 sampai tahun 1973. 12 abad, 13 abad tuh. Makanya itu baru disahkan tahun 1970. Lu bayangin tuh, gereja butuh 12 abad guys untuk memverifikasi itu mukjizat atau bukan. Tahun 750 itu belum ada statement resmi. Tahun 750 itu baru ditemukan. Baru di tahun 1970 baru dikeluarkan statement resmi setelah dilakukan verifikasi berulang kali. Tuh. Nah, maka di kalimat terakhir tuh di tahun 96, tuh baca ya. Di New York dan di Jenewa di Swiss ya, dideklarasikan ya bahwa science aware of its limits has come to a halt face to face with the impossibility of giving an explanation. Ngerti nggak? Jadi sampai di tahun 96 bahkan di New York, di Jenewa itu dideklarasikan bahwa ternyata sains, ilmu pengetahuan berhadapan dengan jalan yang tidak bisa mereka buktikan sampai dengan akar-akarnya tentang mukjizat ini. Sampai bisa dikatakan ini bukti impossibility bahwa ternyata sains juga memiliki keterbatasan untuk memahami kuasa ilahi. Tuh, bayangin. Itu resmi loh, statement resmi loh. Di mereka ada nggak? Nggak pernah ada. Ngebelah bulan aja jawabannya kagak ada yang jelas. Ya. Apalagi mujizat yang tadi Kak Ria itu, aku baru dengar Kak. Iya, itu salah satu waktu yang perang, aku lupa itu perang apa, tapi waktu pembuatan karet itu. Terus satu lagi yang kenapa sih aku sampai meragukan juga apa yang ku percayai gitu dari kecil. Itu adalah titik ketika aku merasa ya wajar lah orang pada nggak percaya. Jadi itu adalah tentang perjalanan Isra Mi'raj ya. Karena ku pikir ketika dulu guru-guru bercerita itu adalah
ada fakta atau ya secara fisik berpindah apa segala macam. Ternyata pada saat aku dewasa, aku menemukan fakta bahwa tidak, jasad beliau saat itu ada di lokasi dan seperti tertidur. Otomatis kayak wajar kalau orang banyak yang tidak mempercayainya, dan aku pun mempertanyakan kebenarannya. Apakah sedang bermimpi kah? Atau seperti apa? Ya itu juga salah satu bentuk kekecewaan saya ya. Gitu. Tanpa saya ngejudge apapun, karena kayaknya untuk ngejudge enggak lah, bukan ranahnya gitu. Cuman ya inilah pergulatan batin saya. Bagaimana saya lebih memilih menelaah lembar per lembar. Sama Joseph, saya sampai detik ini ternyata saya masih dalam pergumulan yang besar seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Tadi saya sempat juga bilang berkali-kali dengan orang yang berbeda-beda, dengan teman-teman yang naik berbeda-beda, tetapi mengalami perjalanan iman yang sedang dalam kondisi yang mulai memuncak untuk mengenal Kristus, terutama teman-teman dari Islam. Saya sempat dipesan bahwa ketika di dalam perjalanan iman, di tengah-tengah perjalanan iman, kalian menemukan tiba-tiba turunan yang begitu curam, kalian tetap harus hati-hati dan kalian tetap harus jalani. Jangan menghindar, jangan pernah mundur ke belakang. Ya, harus tetap maju, apapun itu. Ya, medannya apapun itu harus dilalui. Nah, kita juga yang beriman, yang dari maksudnya mengimani Kristus dari lahir, yang puji Tuhan sudah dalam keluarga yang juga Kristen dan seterusnya, kita juga tetap harus aware gitu. Kita akan menemui fase yang sama, bahkan pergulatan itu akan lebih berat. Kenapa? Karena gini, kalau saya boleh sharing, dan ada nggak sih buku-buku bacaan? Ada. Nah, ada Coach Charles ini, ya, ahlinya, spesialisasi. Kalau saya tuh kemarin order buku tentang, kalau kakak kan juga dari Katolik, kebetulan sama. Dari buku itu ada pengajaran iman. Dia dari Muslim, bro. Hah? Aku Dari udah ketemu. Muslim? Iya. Oh, Coach Charles sudah ketemu? Aku pikir, Dari karyanya Muslim, dari Bang. Muslim. Oke. Ini semakin menarik, dari Muslim juga berarti sama, puji Tuhan. Ya, ini luar biasa berarti. Aku pikir dari Kristen dari lahir, Kak, mohon maaf. Nah, kalau dari Muslim, ya udah, Coach Charles tuh kan udah pernah ketemu juga, nanya bukunya. Sama kok, buku yang ku beli di Coach Charles itu pasti akan direkomendasikan oleh Coach Charles. Nah, kalau tadi sempat aku mau bahas yang ini deh, kalau begitu, tentang yang naik ke langit ketujuh. Ya, saya nggak bisa bilang spesifik, tapi Kak Ria dan teman-teman sudah pasti tahu. Nah, itu kan sekali lagi, itu tidak pernah ada saksinya, dan bahkan lebih ke mimpi, ya, based on his dreams. Kekristenan, sekali lagi, ketika dikatakan tidak berjalanan dengan logika, justru sebaliknya loh. Kekristenan paling berani untuk terbuka secara belak-belakan. Uji secara logika silakan. Penyaliban Yesus itu banyak yang meneliti. Dan itu fair. Kita katakan banyak yang meneliti itu, benar Yesus disalib kok. Bahkan catatan-catatan terdahulu orang-orang yang membenci Yesus seperti Suetonius, ya, kemudian Flavius Josephus yang bahkan tidak percaya dengan Yesus sendiri mengakui penyaliban, adanya penyaliban, mengakui ada orang dari Nazaret yang kemudian dikatakan menghina Tuhan pada saat itu di kalangan bangsa Yahudi sehingga dia disalibkan. Loh, kekristenan itu paling terbuka dengan menguji apapun itu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di mereka itu memang kalau dikatakan diuji, mereka akan mengatakan musyrik. Saya kasih tahu aja, itu limitasi. Jadi nggak tahu kalau Coach Charles tahu nggak apa istilahnya itu, mungkin sama kayak mekanisme tadi proyeksi, bahwa ketika orang sudah tahu apa yang dipegangnya ini salah, kalau diuji ini makin ketahuan salah, jadi dia menutupi. Jadi dia ingin supaya Denial lah ya. Oh, denial ya sih. Iya sih, denial ya. Kalau udah tahu itu salah dan udah tahu itu tidak ada yang bisa make sure ini beneran, sehingga dia nggak mau. Nah, ini denial. Ya, betul, denial. Nah, ketika berbicara mengenai mujizat, sekali lagi balik lagi Kak Ria, pergumulan yang paling ditemukan oleh teman-teman dari yang Islam sana itu mungkin dihantui dengan fakta bahwa ketika murtad, ya dihukum, gitu-gitu sih biasanya. Tapi baru kali ini aku Kak Ria malah mempertanyakan dengan mukjizat. Nggak apa-apa, ini semakin membuat pola pikir kita semakin terbuka bahwa sekalipun sudah dipanggil dalam Kristus, ya pergumulan itu pasti akan ada, dan itulah nikmatnya iman, sekali lagi gitu. Nah, saran dariku sih, aku kasih saran aja ya Kak ya. Aku juga dulu pernah kepikiran untuk nggak jadi deh ngikutin Kristus gitu, kayak pengen balik lagi gitu, pengen ini lagi. Tapi ternyata apa yang aku temukan selama ini tuh semuanya bersumber di Kristus dan di gerejanya. Kenapa ya? Aku banyak-banyak membaca aja. Kayak tadi gini, aku sempat bahas bahwa ternyata kalau teman-teman baca ajaran-ajaran yang sesat yang telah dikutuk oleh gereja, nanti teman-teman akan dijafu, terutama teman-teman dari sebelah, dari Saracen. Aku kayak gitu.
kayaknya emang clippingan gitu kan. Aku sempat bilang kayak gitu kan di live beberapa kali. Saya sempat bilang, ini clippingan deh, lu punya iman bukan menyempurnakan, ini clippingan, asal tempel, comot tempel, comot tempel, comot tempel. Nggak dipoles sama sekali, bener-bener plak ketiplak. Contoh, pengajaran tentang Yesus bukanlah Allah, itu kan semi Arianisme. Pengajaran tentang ketika berbicara mengenai penyangkalan terhadap Rasul Paulus, dengerin. Ya, Kak Ria, teman-teman semua yang Kristen, teman-teman yang sedang dalam panggilan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan, jangan heran. Ini juga clippingan. Rekam aja silahkan, ini pengajaran kok sesuai dengan fakta sejarah dan konsili gereja, bener nggak Coach Charles? Ketika ada ajaran yang menyangkali dan menolak kerasulan Rasul Paulus, itu sekte sesat yang disebut dengan Ebionit. Benar nggak Coach Charles? Ya, betul sekali. Jadi kalau Anda melihat Saracen RT6 atau RT7 itu membenci Rasul Paulus, itu mengikuti pola ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja di abad perdana. Itu sekte Ebionit. Coba baca bukunya Eusebius, The History of the Church, sejarah gereja. Baca itu Eusebius, uskup dari Caesarea itu. Makanya nanti Kalau mau aku bisa kirimin buku itu. tuh, Coach Charles ada bukunya. Baca sejarah-sejarah gereja itu. Nanti Anda akan terbuka bahwa ajaran mereka itu cuma mengutip-ngutip ulang. Makanya kita harus percaya Yesus katakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan yang ada itu hanya penyesatan yang mengulang. Bukan penyesatan baru semuanya. Jangan kalian katakan itu baru muncul abad ke-7. Enggak, abad ke-7 hanya mengulang apa yang sudah dikutuk di abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4. Nih makanya romo-romo kita, frater-frater kita bukannya mereka nggak mau jawab, mereka cuma nyengir-nyengir aja. Kenapa? Kalian itu berhadapan sama yang sudah dikutuk oleh gereja. Kalian itu hanya berhadapan dengan orang-orang yang sudah sebenarnya membahas apa yang sudah dikutuk oleh gereja. Makanya belajar sejarah, belajar iman kalian lebih dalam lagi. Apa? Mau bahas tentang adanya jembatan yang dilewati setelah kematian, apa itu? Ajaran apa itu? Kalau nggak membahas tentang ajaran Zoroaster, apalagi membahas tentang siksaan pukul-pukul di setelah kamu mati. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan ajaran yang telah dikutuk oleh gereja. Ya kan? Semuanya itu ada jelas. Apalagi ajaran yang katanya mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus yang disamakan dengan tokoh tertentu. Dikatakan di umur masih belia dia membuat 12 burung pipit dari tanah liat kemudian dihidupkannya. Apa itu kalau bukan dari ajaran Injil masa kecil Thomas? Itu Injil apokrif. Ya, yang tidak diakui kanoniknya oleh gereja. Ini pengajaran loh, ini bukan menghujat. Ini fakta, tanya sama Coach Charles. Anda banyak baca buku, itu salah satunya buku yaitu Menguak Injil-Injil Rahasia. Tuh, judul bukunya, baca itu. Ini aku pengakuan juga nih ya Yosef, bahwa benar sebatas yang aku tahu, sebatas yang aku baca, banyak cerita-cerita kalau di RT6 itu kita bilangnya cerita-cerita Israiliyat. Mereka mengambil, mereka mengakui kok mereka ngambil, tapi selalu dibilang gini, tapi jangan dipercaya 100% ya, karena ini cerita Israiliyat. Jadi salah satu dasar garis yang sama, dan itu diakui. Dengan catatan namanya cerita Israiliyat gitu. Ini judul bukunya kalau teman-teman ada yang nanya tadi nih. Menguak Injil-Injil Rahasia. Kepotong rahasianya nggak apa-apa, masih bisa kebaca. Nah, menarik ya mengenai kisah-kisah Israiliyat. Oke, sebenarnya kalau dibilang ada hukumnya, saya nggak menghujat ya. Ini bukan fakta dan ini dalil. Kak Ria kan juga dari sana, sama kayak saya. Dan teman-teman juga tahu kan. Di mereka itu percaya kepada malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil ya. Dan seterusnya. Sampai Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada salah satu nama malaikat yang tidak pernah ada dalilnya. Hanya namanya disebutkan nggak ada dalilnya. Tahu nggak siapa? Israel. Yes. Malaikat pencabut nyawa. Itu diajarkan semenjak saya TK. Bahkan saya TPA juga diajarkan. Apa itu TPA, Joseph? TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya. No. Bukan tempat pembuangan akhir. TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, semacam sekolah minggu lah kalau kita sebutnya yang Kristen ya. Tuh, Joseph mah nggak pernah menghujat, beneran ya. Nggak mungkin orang Kristen tahu TPA. Ini jadul ini. Zaman tahun 2010 kayaknya. 2010-2011 deh kayaknya. Lupa saya. TPA pokoknya. Udah lama Joseph, dari saya masih kecil udah TPA namanya. Udah ada ya? Ya pokoknya saya tahun segitu juga masih ada. Nggak tahu tahun sekarang masih ada nggak ya? Masih ada kali ya? TPA itu? Masih, cuman
sebagian sekarang udah makainya rumah tahfiz, rumah kayak gitulah. Oh, yang udah diganti itu ya, ya dengan sebutan itu. Ya kalau dulu kita Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Kalau zaman saya dan Taman Karya, kalau sekarang memang banyak ke rumah tahfiz gitu. Iya betul-betul. Nah, ketika di TPA pun saya diajarkan begitu, nama malaikat diapalin kan, dinyanyiin, Jibril, Mikail, Israel. Nah itu salah satunya Kak. Kisah Israel yang dikutip itu silakan di cross check, ada kok itu. Nanti yang membahas itu bukan seorang biasa, itu seorang profesor, dia S2 agama, dia mengajar di UIN, dosen agama, itu diakui loh. Itu sudah terlanjur menyebar ya ke kalangan Islam dan itu dipercayai lagi. Karena ingat, percaya kepada malaikat itu termasuk rukun iman, betul nggak Kak Ria? Itu masuk bagian iman mereka loh. Iya betul. Bayangkan. Salah satu kan ada 6 rukun iman, salah satunya adalah mempercayai para malaikat. Ya. Yes, dan percaya kepada malaikat itu mereka fatalnya mempercayai kepada sosok yang tidak pernah diceritakan dan tidak pernah ada dalilnya. Itu fatal loh menurut saya karena itu termasuk rukun iman. Iman itu apa yang kamu percayai. Dan secara logika ketika kamu mengimani sesuatu tetapi imanmu tidak sungguh-sungguh dan tidak betul, itu namanya bukan beriman. Dan itu saya sebut dengan iman yang toksik, terkontaminasi. Makanya tidak betul-betul beriman. Gitu. Makanya kan banyak perpecahan di dalam internal sendiri. Salah satunya yang apa Joseph bilang itu kalau di salah satu kelompok, aku males nyebutin kelompok mana, itu kan sangat berperang. Seperti itu. Dan itu jadi perang, benar-benar jadi perang, menghujat satu sama lain. Itu juga salah satu hal yang nggak saya suka ya. Kenapa kalau memang internal kalian bagus, kenapa kalian tidak bisa mendidik umat untuk saling lebih menghormati atau beretika lah setidaknya. Itu juga. Kadang kita bingung nggak sih Kak Ria? Kadang kita yang murtadin ini, coba teman-teman yang perhatikan dalam fenomena orang-orang yang murtad ini. Kadang mereka tuh suka aneh. Belajar lagi, coba dites ini bacanya lah. Kamu ngetes orang yang sudah meninggalkan imannya sudah lama, kemana aja kamu? Makanya yang perlu diperbaiki itu bukan kita-kita, pemuka agama kita yang sudah diberikan kesempatan untuk mengajar, bukan mengajar imannya sendiri, dan memberikan basic imannya sendiri, malah membahas kitab orang lain, membahas Yesus lah. Ya otomatis bahasanya kengyang-nyang, Yesus, ya nggak? Saya nggak pernah loh selama ini ikut misa Katolik itu nggak pernah. Selama ini dibahas iman saya yang dulu. Jangan imanmu, ayatnya aja nggak pernah. Coba iman saya yang dulu. Sering banget. PD lagi dibikin spanduk, dibikin banner. Hadirilah kajian kristologi. Gue bingung di zamannya Nabi kira-kira ada nggak kayak gitu? Kajian kristologi membahas Yesus Kristus. Aduh, itu sebenarnya penghujatan itu.